You just always been a tighter rush that I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. I just need a little bit of patience. You need me, I know that you've been waiting. Down my number twice, promise I'll pick up the line. I see you worried, don't gotta ask why. You like it, I know that you like it. You like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you wanna come up, but don't switch up on me. Yeah, I know that you, I know that you, I know that you, I know that you. You said that you were down, hoping you'll stick around, hoping you'll be around for me. You said that you were down, 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 down. Yeah, you just always been the type to rush things. You just always been the type that can't wait. You just always been the type that can't wait for me. It's been a mess and I'm trying to double. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiapkan doa. Bisa itu awal doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nabiyil hasyimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hasyimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hasyimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa shihatil abdani wa afiyatiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil ajsadi wal arwahi wa idaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Berapa orang? Dua. Siapa? Sahid. Siapa? Pastikan nama tuh. Ya. Keterangannya apa? Pastikan nama itu keterangannya apa? Apa? Tahunya siapa? Saiku. Soal itu kenapa? Al-Masiyah. Iya. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai transformasi geometri ya. Kita mengulang transformasi geometri ya. Silakan bukunya dikeluarkan. Kita lanjutkan. Oke, perhatikan. Hari ini kita akan mempelajari transformasi geometri. Di dalam transformasi geometri ada berapa yang akan kita pelajari? Ada apa saja pada transformasi geometri? Yang pertama, ada translasi. Yang kedua, ada refleksi. Yang ketiga, ada rotasi. Dan yang keempat ada dilatasi. Apa itu translasi? Apa istilah lain dari translasi itu apa?
Pergeseran. Contoh dalam kehidupan sehari-hari bentuk translasi itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Hari ini itu kita sudah melaksanakan atau melakukan banyak translasi. Dari rumah berangkat ke sekolah itu kita sudah translasi, berpindah tempat. Paham ya? Pagi tadi barusan saya menyiapkan media pembelajaran, meja dari situ saya geser ke depan, itu juga translasi. Artinya perpindahan sebuah benda atau pergeseran suatu benda itu namanya translasi. Paham ya tadi itu ya? Oke, perhatikan untuk materi transformasi geometri yang pertama ada translasi. Kalian perhatikan, akan saya presentasikan mengenai transformasi geometri ya. Oke, pengertian transformasi. Transformasi adalah mengubah setiap titik koordinat menjadi pada bidang dengan aturan tertentu. Oke, sehingga pada transformasi itu biasanya dirumuskan seperti ini. Ada titik P, X, Y, kemudian ditransformasi menghasilkan bayangan titik P, yaitu P aksen, X aksen, Y aksen. Oke, yang pertama atau yang berikutnya ada jenis-jenis transformasi. Yang pertama ada translasi, yang kedua Pak? Refleksi, yang ketiga rotasi atau perputaran, dan yang terakhir ada dilatasi atau perkalian. Di situ berarti dilatasi itu nanti yang terakhir ada perbesaran atau perkecilan gitu ya. Oke, yang pertama di sini ada translasi atau pergeseran. Translasi adalah transformasi yang pada bidang menurut jarak dan arah tertentu. di sini yang perlu kalian perhatikan adalah jarak dan arah. Paham ya? Jarak dan arah. Kalian perhatikan di sini ada perumpamaannya. Yang bisa menyimpulkan ini dari video ini, ada seorang penunggang kuda dari arah bawah dia naik ke atas. Paham ya? Ini namanya dia berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Dari titik awal ini dia berpindah sejauh A satuan dan B satuan. Paham ya sampai itu ya? Sehingga kalau ada titik P, X, Y, dia berpindah ke sini atau ditranslasikan akan diperoleh bayangan P aksen, yaitu X plus A dan Y plus B. Secara umum translasinya adalah AB dan dirumuskan dengan P, X, Y ditranslasikan oleh T, AB menghasilkan bayangan P aksen, yaitu X plus A, Y plus B. Sampai sini paham ya? Paham ya? Untuk lebih jelasnya kalian perhatikan di sini ada contoh. Tentukan bayangan titik P 2,3 oleh translasi T 4. Ada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita tentukan titiknya. Titik P-nya yaitu 2,3. Buat titiknya di situ ya. Kemudian dia ditranslasikan. Perhatikan ini. Artinya apa ini 4? Dia berpindah sejauh 4 satuan terhadap sumbu X. Berarti dia ke arah mana? Kalau positif ke arah mana? Ke arah kanan gitu ya. Kalau positif ke arah kanan. Kemudian yang berikutnya adalah translasi 3 satuan. Nah, berarti ini terhadap sumbu Y. Karena ini positif maka sumbu Y-nya ke arah atas. Paham ya sampai sini ya? Sehingga diperoleh dari sini diperoleh bayangan dari titik P 2,3 yang ditranslasi oleh 4,3 akan diperoleh bayangan P aksen, yaitu 6,6. Paham sampai sini? Paham enggak? Ini hanya
materi pengantar saja. Artinya kalau kalian sudah memahami ini, nanti kalian akan saya berikan suatu permasalahan dan nanti kalian diskusikan kelompok. Hasilnya nanti kalian perwakilan kelompok untuk presentasi di depan. Gitu ya. Kita hari ini fokus ke translasi saja dulu. Ada pertanyaan sampai sini mengenai translasi? Titik P 2,3 kemudian ditranslasi oleh 43 diperoleh bayangan P aksen yaitu 6,6. Jadi permasalahan yang pertama kalian menentukan apa? Bayangan dari titik hasil translasi, paham ya? Soal yang kedua bisa saja yang diketahui adalah titik awal dan bayangan, yang ditanyakan apa? Translasinya, paham ya? Misal ada sebuah titik P 2,3 dan apa ditranslasikan oleh AB menghasilkan bayangan P aksen yaitu 6,6, maka translasinya gitu. Itu soal yang kedua, paham ya? Soal yang ketiga, yang diketahui bayangan dan translasinya, yang ditanyakan adalah titik awal atau titik mula-mula sebelum titik tersebut ditranslasikan. Paham enggak? Ini kemungkinan pasti keluar di ujian semester. Betul enggak sampai sini? Jadi ini 6 diperoleh dari mana? 2 ditambah 4. Ini 6 diperoleh dari mana? 3 ditambah 3. Paham ya sampai sini ya? Oke, kita masuk 2. Nanti 25. Oke, akan saya buat kelompok menjadi 5 kelompok, gitu ya. Berarti satu kelompok terdiri dari berapa orang? 5 orang. Kalian cukup sebutkan angka 1 sampai dengan 5 secara berurutan. Paham ya petunjuknya ya? Oke, dimulai dari Mas Afiuddin. 1. Kelompok sesuai angka yang kalian sebutkan. Angka 1 berkelompok dengan angka 1 dan seterusnya sampai angka 5 dengan kelompok apa namanya yang cuma menyebutkan angka 5. Gitu ya. Oke, sudah. Ayo mulai. Menjadi 5 kelompok ya. Kali ini akan saya berikan aktivitas siswa. Kalian tak dulu untuk mendiskusikan mengenai translasi ya. Kalian nanti akan saya perintahkan untuk berdiskusi mengenai translasi dan hasilnya. Perhatikan hasilnya nanti per kelompok harus ada perwakilan maju menerangkan. Dan kelompok lain bisa menanggapinya jika masih ada yang salah atau ada yang belum paham. Kelompok, nama anggota, kelas, dan jurusan sudah? Oke, kalau sudah perhatikan. Di situ kalian akan saya beri sebuah permasalahan. Kalian pernah bermain catur? Oke, kalau yang belum pernah bermain catur, minimal kalian pernah melihat papan catur? Sudah pernah melihat buah catur atau bidak catur? Nah ya, yang biasa kalian sebut pion dan yang lain-lain, biar benteng seperti itu ya. Nah di situ kalian saya beri sebuah permasalahan, diskusikan dengan kelompokmu dan bekerja keraslah untuk memperoleh jawaban yang tepat. Paham ya? Ini namanya papan catur. Dan C, D, B, A ini namanya bidak catur. Saya perumpamakan sebuah titik. Ya, dari sini ada titik C pindah ke B, titik C berpindah ke B, dan titik C berpindah ke A. Paham ya? Kemudian di situ ada petunjuknya. Nah, pernah kamu bermain catur? Tahukah kamu bahwa gerakan pada memindah atau menggeser bidak catur atau buah catur ada kaitannya dengan translasi?
translasi. Itu di situ sudah ada ya. Kalian tinggal menyimak saja. Contoh, kalian lihat ya. Kalian lihat ini. Pernyataan yang pertama, saat bidak catur bergeser dari titik C ke titik D, oke, titik C ke titik D. Kalian perhatikan itu. Maka sudah bergeser sejauh berapa? 2 kemana? Ke kanan, 1, 2, paham ya? Dan bergerak kemana? Ke bawah, satuan ke bawah, paham ya? Itu yang disebut dengan translasi. Berarti dia berpindah tempat sejauh 2 satuan ke kanan dan 1 satuan ke bawah, paham ya sampai situ ya? Dan berikutnya kalian lengkapi pernyataan kedua, ketiga dan seterusnya. Paham ya petunjuknya ya? Oke, silakan kalian diskusikan dan hasilnya silakan kalian presentasikan. Di situ sudah ada bidang koordinatnya. Kalian nanti tentukan titik-titiknya pada bidang koordinat tersebut. Paham ya? Oke, silakan mulai diskusi. Saya kasih waktu 15 menit maksimal. Perhatikan ya, sudah selesai hasil diskusinya? Sudah? Oke, kalau sudah, silakan perwakilan. Jadi setiap kelompok maju ke depan 1 orang untuk mempresentasikan hasilnya. Dan kelompok yang lain silakan menanggapi dari hasil presentasi kelompok yang maju di depan. Paham ya? Kalau ada sesuatu yang belum dipaham, nanti bisa ditanyakan setelah presentasi selesai. Gitu ya? Oke, silakan. Yang mau maju dari kelompok 2 dipresentasikan. Namanya siapa? Oke, berarti agak namanya tolong diperhatikan. Oke, silakan pertanyaan Mbak. Tanya silakan. Oke, di situ kan kamu sudah dibuat sebuah segitiga. Segitiganya bentuknya siku-siku. Kemudian di situ kan kalian harus buat sebuah titik A, B, dan C. Ya enggak? Lah panjang A ke B, berapa satuan itu kotaknya? Paham ya? Berapa panjang AC? Hitung berapa kotakan satuannya. Paham belum itu? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kelompok lain? Ya silakan Mbak. Mbak Sus.
Oke, perhatikan semuanya. Hari ini kita sudah mempelajari mengenai materi translasi. Alhamdulillah kalian sudah mulai memahami ya tentang konsep translasi ya, menemukan translasi itu bagaimana. Kemudian tadi sudah ada yang presentasi dari perwakilan hasilnya cukup bagus ya. Nanti kalian pelajari materi yang berikutnya mengenai refleksi, rotasi, dan dilatasi. Gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Cukup paham materi translasi? Oke, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya. Jadi nanti kita lanjutkan lagi pertemuan yang berikutnya. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.